Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Joshua Pangribuan, NIM 52232300038 dari kelas Teknik Elektro B. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan tugas proyek saya, mata kuliah dasar sistem kontrol atau dasar sistem kendali, yang dimana tugas saya itu yaitu project lift pada Simulink MATLAB. Oke. Sebelumnya kita buka dulu perintah tugasnya. Pada nomor 3 lift, yang dimana dia meminta yang pertama, lift bergerak ke atas satu lantai dengan beban 150, bergerak ke atas dua lantai dengan beban 100, bergerak ke bawah dua lantai dengan beban 100. Jadi saya mengambil jurnal tentang kontrol kecepatan motor pada prototipe lift barang berdasarkan berat beban menggunakan metode PID. Di sini kita ambil transfer functionnya, yang dimana transfer functionnya itu (0,07642 per S kuadrat tambah 0,7747 S tambah 01812. Sama seperti pada rangkaian saya yang sudah saya buat transformasi functionnya berdasarkan jurnal tadi. Ini merupakan rangkaian Simulink saya, yang dimana pada rangkaian ini terdapat step input referensi. Jadi blok step ini berfungsi sebagai perintah tujuan lift. Di sini diatur nilai awalnya dan final value-nya atau menunjukkan target lantainya. Lalu kemudian ada pula sum atau error block. Pada blok ini dia berfungsi untuk menghitung selisih antara posisi yang diinginkan dan posisi aktual lift, yang disebut sebagai error. Jadi error inilah yang menjadi dasar kerja PID untuk mengoreksi gerakan lift. Lalu ada PID controller. Ini berfungsi untuk mengatur sinyal kontrol agar lift bisa mencapai lantai tujuan, tidak berlebihan atau overshoot, tidak berhenti sebelum target. Disinilah PID bekerja. Kemudian ada blok beban penumpang. Blok ini merepresentasikan beban penumpang yang sedang diangkat oleh lift. Lalu ada motor adjuster. Ini tempat penggabungan sinyal kontrol dari PID tadi dan beban penumpang, yang kemudian keluaran ini akan diteruskan ke plan lift. Lalu plan lift ini atau transfer function ini merupakan model mekanik lift yang menggambarkan hubungan antara gaya atau usaha motor terhadap posisi lift. Lalu ada skop posisi. Blok ini menampilkan grafik posisi lift terhadap waktu yang menjadi output utama simulasi. Oke, jika pada tugas tadi kita diminta beban penumpang 150 bergerak satu lantai ke atas. Oke, bergerak ke atas satu lantai dengan beban 150 kg. Beban penumpangnya di sini sudah tertera 150. Jadi 150 ini pada blok ini diasumsikan merepresentasikan beban atau massa penumpang. Jadi nilai 150 ini merepresentasikan besarnya beban penumpang yang sedang diangkat. Kemudian kita atur pada step. Dia diminta tadi satu lantai ke atas, maka kita atur initial value-nya 0 dan final value-nya 1. 0 dianggap sebagai lantai dasar atau titik dasar si lift, yang kemudian satu ini dianggap sebagai total lantai yang akan dicapai. Tadi kan dia bergerak satu lantai ke atas. Jadi kita menggunakan final value-nya 1. Lalu
kita coba untuk run. Dan kemudian kita buka scope posisinya. Kita perhatikan grafik. Jadi pada grafik dia mengalami kenaikan ke satu lantai itu pada sekitar detik 3,5. Dia mengalami kenaikan di detik sekitar 3,5, mencapai ke satu lantai di atas. Lalu pada tugas yang kedua kita diminta untuk bergerak ke atas 2 lantai dengan beban 100 kg. Maka kita akan mengganti bebannya menjadi 100. Kita apply, lalu kita oke kan. Kemudian initial value-nya tetap 0, final value-nya kita ubah menjadi 2 karena diminta untuk naik 2 lantai ke atas. Kita apply, lalu kita oke kan. Kemudian kita coba run. Lalu kita coba buka scope posisinya. Di sini kita lihat pada beban 100 untuk naik 2 lantai ke atas itu di sekitar detik keempat lewat sebelum 5 detik. Jadi dia memerlukan waktu hampir 5 detik dan lebih dari 4 detik untuk mencapai posisi 2 lantai ke atas dari posisi awal. Kemudian kita lihat tugas yang ketiga. Kita diminta bergerak ke bawah 2 lantai dengan beban 100 kg. Jika bebannya tadi sudah 100 kg, maka kita buat final value-nya menjadi -2. Kenapa -2? Angka minus di sini bukan berarti error atau kesalahan, tetapi hanya menunjukkan arah gerak ke bawah. Itu dikarenakan nilai positif menandakan dia gerak ke atas, nilai negatif menandakan dia gerak ke bawah pada sistem ini. Jadi karena dia meminta untuk turun 2 lantai, maka kita gunakan -2. Kita apply, lalu kita oke kan. Kemudian kita coba run. Dengan beban 100 dan penurunan 2 lantai, maka kita mendapatkan grafik. Kita perhatikan garis kuningnya. Pada garis kuningnya dia mencapai atau turun 2 lantai dan mencapai posisi tersebut sekitar 4 detik lewat kurang dari 5 detik. Sama seperti penaikan yang 2 lantai tadi. Cuma beda posisi karena dia tadi mengalami kenaikan, maka grafiknya naik ke atas. Jika dia mengalami penurunan, grafiknya turun ke bawah, tapi dengan waktu yang tepat dan waktu yang sama. Di sekitaran 4 lewat dan detik ke 5 kurang 4, sekian. Jadi pada simulink ini sistem menerima target lantai dari block step, kemudian posisi aktual dibandingkan dengan target
yang akan menghasilkan error, lalu error diproses oleh PID controller, keluaran PID dikalikan dengan beban penumpang. Kemudian sinyal masuk ke plan lift, plan menghasilkan posisi lift, posisi ditampilkan dalam bentuk grafik pada scope. Demikian pemaparan dari saya. Jikalau terdapat kesalahan kata maupun kalimat, saya mohon maaf dan terima kasih.